lagi di channel Rodaman Indonesia. Saat ini gue lagi ada di bengkel D2M Davi Dak Motor ya, sama Mas Didi udah ada. Dari sebenarnya gue mau kemarin udah dari sebelum banjir kemarin. Cuman kemarin hari Jumat malam tuh yang banjir pertama, gue udah kesini, beliau habis banjir, gue juga. Keduanya hari Sabtunya, gue mau kesini, gue yang kena, dia juga kena. Hari ini baru bisa ketemu ya? Bisa ketemu. Gue WhatsApp, gue minta izin, dan gue nggak ngomong sebenarnya mau kesininya. Nggak ngomong, makanya jatuhnya dadakan. Jadi nggak tahu. Akhirnya gue kesini. Kenapa gue kesini? Karena gue ngelihat salah satu postingan dari temen gue, Reza Renaldi. Dia duduk di motor yang menurut gue tuh rada-rada beda aja ya, Mas. Akhirnya gue penasaran, gue mau kesini. Sebenarnya nih, Mas nih. Alasan lu yang sangat utama, Mas, sampai lu harus pasangin tuh apa namanya ya? Fairing atau apa ya, Mas? Iya, fairing, undercoil, terus sama jatuhnya apa ya? Spakbor depan itu iya. sama spakbor belakangnya. Sebenarnya sih alasan utama, yang pertama gue cuman kepengen dunia balap lurus ya, itu berubah. Ada hal yang baru yang harus dikembangkan gitu. Kalau selama ini kan yang udah dari tahun awal 2000 lah gue ikut balapan resmi, liar segala macam. Motor balap itu tetap konsepnya sama, hanya mengandalkan trondol. Paling kalaupun baru-baru meredius berat ya? Iya. Beratnya cuma dikurangin. Betul. Trondol, terus ringan. Tapi kalau untuk yang super ringan sama aerodinamis belum ada ya. Ya sebenarnya sih intinya cuma kepengen ada yang beda buat kedepannya. Masalah konsep ini kepake untuk yang lain atau enggak itu kan balik lagi. Hampir setiap orang punya konsep masing-masing. Jadi intinya gue coba ngedobrak apa yang selama ini gue anggap gitu-gitu aja biar ada perubahan. Itu tahun berapa sih, Mas? Awalnya motor digarap. Itu motor baru apa gimana sih sebenarnya, Mas? Sebenarnya sih dibilang motor baru, baru untuk belum pernah line up ya. Tapi kalau untuk digarapnya itu udah lama. Kebetulan nih ya, bengkel gua kan Nyambi. Gua main balap juga, gua juga nerima harian ya. Yeah. Jadi kadang-kadang yang namanya megang motor balap itu kan nggak bisa kalau kayak gue lagi banyak pasien yang buat harian, gue harus pegang dulu yang itu. Jadi prioritas kan? Sebenarnya sih motor-motor lama. Cuman kebetulan nih yang punya motor dari tadinya kan frame standar ya, rangka besi gitu kan. Dia kepengen kemarin pakai Almu. Ya udah, gue bilang kalau lu mau pakai Almu sekalian aja. Gue punya konsep nih, mau coba di motor lu mau nggak? Nanti gue pasangin bodi gini segala macam, dan gue kepengen banget nih motor lu pendek banget gitu. Gitu awalnya sih kayak gitu. Nah akhirnya gue bikin kurang lebih sih motor ini sekitar 2-3 tahun deh, 2-3 tahun ya, paling lama 2-3 tahun. Motor lama tapi belum pernah line up. Oke, Mas. Terus untuk gini deh, Mas. Ini kita bicara, gue lebih detail boleh nggak, Mas? Boleh. Dari frame-nya dulu deh. Frame itu lu pakai apa sih, Mas? Frame-nya iTech. Berarti memang ya kita sama-sama tahu ya, iTech itu memang create framing untuk Almu ya. Berbagai macam motor memang salah satunya Ninja juga kan. Betul. Lalu order. Gua order. Diantar sama mereka. Ya, jadi gua rubah. Oh, itu nggak blek? Enggak. Dari sana itu langsung itu enggak? Enggak. Jadi ada sebagian yang gua rubah. Karena gua nyesuaiin dengan konsep gua yang pendek, ringan. Makanya gua harus rubah gitu loh. Jadi bagian belakang, bagian frame belakang itu ada yang gue potong, terus gue sambung lagi. Dengan Almu lagi? Almu lagi. Jadi intinya gimana ya, bahasanya mengurangi tapi tetap dibentuknya aja dirubah-rubah. Ya untuk resetan downforce ini berarti sampai kena potong itu dia berarti. Iya. Ngejar ringannya sama nanti kan kalau misalkan motor itu masih panjang. Orang mungkin ngelihatnya tidak akan pernah percaya kalau gue bilang motor itu sebenarnya ringan. Tapi kalau motor itu gue potong, gue pendekin, orang akan percaya. Itu salah satu ya. Tapi sebenarnya memang konsepnya dibikin ringan dan dibikin sependek mungkin. Bobot frame-nya aja berapa, Mas?
Bobot premnya itu kemarin gue nggak nimbang prem utuh ya. Sebenarnya kalau yang gue tahu prem standar bawaan Hitech itu kurang lebih sekitar 6 kilo. 6 Kurang kiloan. lebih ya. Kurang lebih ya. Ketika lo udah potong segala macam dia harusnya lebih turun. Yang pasti lebih turun. Setengah kilo turun ada mas. Kalau gue kemarin ngukurnya keseluruhan, jadi gue pasang sok, gue pasang arem. Oh, frame isi ya? Frame isi. Cuman memang mesinnya belum ditaikin. Bener. Itu beratnya itu cuman 27 kilo. Di luar mesin. Di luar mesin. Di luar mesin. Enteng juga tuh mas. 27 kilo ya. Nah, Lu main gope meter mas. 20 meter. Kita sama-sama lihat nanti trouble nggak tidak kayak gitu enteng banget mas. Ya kebetulan enteng banget. Kalau ada yang pernah lihat itu teman gue sempat diangkat-angkat sama teman gue gitu loh. Dijadiin kayak barbel. Iya. Tapi Nah. itu sama mesin udah dijadiin barbel. Oh. Kalau gua nggak salah sih, gue sih sebenarnya belum pernah nimbang seutuh ya. Tapi kurang lebih nih ya, kurang lebih kalau hitung-hitungan Perkiraan aja lah, Perkiraan, sekitar 60-an. 60-an. Udah jadi ya, udah utuh. Plus joki. Joki paling 45 biasanya. Cepet lah berarti. Cepet ya? Betul. Cukup lah. Emang segitu rata-rata sih. Iya. Kalau lebih kurang dari itu kayak nggak cukup bahaya ya ketika top speed sih mas. Kalau menurut gue sih nggak, mungkin kalau motornya tinggi ya. Oh ini motor rendah banget. Ya? Rendah Tambah banget. lagi lo tambahin itu Iya. ya. Itu nanti itu ntar dulu. Engine-nya dulu deh mas. Engine. Dari engine-nya ini R ya. Dia apa yang super kip sih? Basicnya sih super kip. Oh super kip. 2019 ya. Berarti yang ada hasasnya itu ya. Iya. Lalu asnya pakai Gua pasang JetX. JetX. Nah, Di modif lagi. oh enggak sih, sebenarnya standar, cuman gua pasang penstroke. Penstroke mas. Penstroke. Penstroke. Lu nggak geser mas. Enggak, gua nggak pernah geser sih kebetulan. Jadi Pakai memang penstroke aja. Berapa mili itu mas? Gua pakai yang 1,1. 1,1. Penstroke mas. Penstroke. Geblek. Kebetulan motor-motor gua dari dulu kalau yang pernah tahu kalkulator, pernah tahu Gucci, semua pen. Ya memang setiap mekanik punya perhitungan sendiri-sendiri ya. Benar, Ada benar. yang mereka tuh Geser. lebih nyaman geser karena nyari Betul. cepat apa segala macam. Benar. Ada juga yang model ini Iya. lebih simpel lagi kan ini Iya. tinggal pasang doang. ya. Lalu untuk bloknya mas? Blok pakai super kip yang biasa yang 1855 yang silver. Ya paling cuma termasuk di crankcase juga ya? Kalau kayak crankcase sih sebenarnya gue standar. Gue nggak banyak perubahan di crankcase. Yang paling banyak perubahan ya di bagian blok aja sih. Oh. Di bagian blok, ya di lubang buang, transfer kayak gitu-gitulah. Paling kompresi. Berapa ini mas? Hitungannya mas? Apa nih lubang buang? Lubang buang. Transfer bilasnya. Lubang buang gue angkat 29. Dari standarnya? Standar itu 33 ya. Tapi kalau lubang 29 itu umum, semua juga bikin ya, motor rata-rata segitu. Rata-rata. Dihalusin banget, dilicinin pakai Kalau gue ya dipolis. polis mas? Iya. Sampai licin gitu? Iya, sampai licin. Itu juga jadi ciri khas juga berarti? Karena ada beberapa mekanik yang Ada yang enggak. nggak mau. Ada yang nggak mau. Ada Nggak yang mau. biarin kasar Biar gitu kan. kasar, karena betul. untuk apa namanya pengkabutan istilahnya Benar, mereka. benar. Jadi memang punya teori sendiri-sendiri memang. Benar. Itu sih sah-sah aja, bebas-bebas aja. Bebas-bebas nggak aja, masalah, yang nggak penting masalah. kencang. Yang penting. Itu semua juga pengen kencang mas. Semua juga pengen kencang. Oke, stangnya pakai apa mas? Apanya? Stang seher? Panroti ya? Standar ya? Standar ya? Standarnya. Tapi Saya bukan yang pakai- JTX, yang buat biasa ya. Buat Lebih pendek deh ya? sebenarnya sama aja. Sama aja, Beda Mas? di pen atas. Kalau yang JTX, pen atasnya itu 16. Ini? Kalau 15? yang R 15. Oh, jadi lo nggak perlu ngasih bos-bosan lagi ya? Ya, gua nggak perlu. Bisa sebenarnya pakai sehernya JTX juga. Cuman kan karena gue pikir kalau seher JTX yang gua tahu ya, seher JTX itu zaman dulu sih seher JTX itu mentok di B75 ukurannya. Kalau yang R, gue tuh masih dapat terakhir tuh masih dapat yang ukuran D. Jadi kalau di Ninja itu kan ada A, B, C, D. Nah, gue tuh kenapa gue masih pertahanin pakai yang lama, yang 1855 stangnya? Karena gue pikir waktu itu sehernya bisa sampai D. Tapi kalau sekarang susah carinya, udah barangnya Repot ya? repot. Berarti bukan racing part ya mas? Enggak ada yang pakai Ori-oriannya racing. lepas Semua semua. ori-ori aja. Nah, kelasnya sendiri tuh motor apa mas?
Standar bebas. Standar Kan bebas mas, pakai aja yang racingan aturan bebas. Gimana sih aturannya? Boleh. Yang nggak boleh itu cuma diameter seher. Iya, kayak diameter berapa itu? 59. 59. Struknya jadi struknya tadi kan dinaikin 1,1. Standarnya berapa deh? Standarnya dia kalau gua nggak salah itu 5 berapa ya? 54, berapa gitu. 54 ya? Iya, 54, berapa gitu. Jadi kalau 55,5 Iya. ketemu seher. kalau dihitung sih sebenarnya kurang lebih 155 ya. Iya lah, kagak jauh beda mas. Beda tetap. Karena namanya ada perubahan ya, pasti ada perbedaan. Iya Nggak mungkin nggak. Mesin kan mikromili mas. Benar, cuman kebetulan memang kalau gua pribadi, gua nggak yang terlalu ekstrim. Kan ada sebagian orang yang contoh gitu, struknya tinggi banget, sampai bisa 1,5 mili kayak gitu kan. Kalau gua Berarti cuma ini 1,1. packingnya tetap Standar 1. sehernya dipotong apa? Apa Enggak. gimana, Mas? Lu ngakalin di Gua main di squeeze? packing jet egg di atas. Oh, di atasnya. Kan kalau packing jet egg itu kan modelnya seng ya, 3 lapis. Nah, kita pakai itu. Jadi dilapisin lagi gitu ya? Iya, jadi O-ring Ah. pasang packing jet egg-nya. Oh. Ah. Ketemu jumlah volume silinder jadi Tergantung kalau head 155. Iya. Oh, kalau volume silinder ya kurang lebih 155. Lah, kalau kompresinya Kompresi kalau gua penganut standar sih. Ya. low Kompresi gua standar 6,7. 6,7 Iya. banding 1. Tuh. Itu diburet mas. Buret. Segitu mas dapatnya. Iya. Kecil banget sih mas. Ya kan tadi lu bilang mekanik kan beda-beda. Iya. Bener-bener. Kalau Apa karena ini buat main gopemeter kali ya mas? Ya kan Kita gini. nggak tahu juga ya kan. Sebenarnya sih ada juga yang main high kompresi ada. Cuman kan gini. Ini sih sepengalaman gua ya. Semakin tinggi kompresi yang lu tinggi ini ya, pasti nuntut bahan bakar. Iya. Nuntut lubang buang arus Pasti, besar. pasti. Iya, makanya kalau gua memang yang demen yang modelan yang simple aja ya. Jadi gua nggak mau terlalu banyak berubah di kayak bahan bakarnya atau kayak modelan lubang buangnya gitu kan. Atau knalpot ya dan sebagainya kan. Nah, gua ambil yang simple aja. Lalu apa namanya? Rasio Kenapa? ubahan. Pakai. Ya, gua ganti 1 sama 2, 1, 2, 3. Satunya primer sekunder berarti. Ya, Duanya? pasang Tiganya sebelah banji 456 ya standar. standar. Itu cukup tuh mas ya kayaknya ya. Cukup ya. Insya Allah cukup. Ini kita lihat aja ntar. Lu tau Nggak nggak? mau. Itu motor kata anak gua tuh kayak buat main Royal Crash mas. Beneran. Gua kasih lihat dek, lihat nih dek motor. Lu tinggal kasih senjata ya. Jadi kalau ada yang lewat, motor tembak. Dua. Aduh kacau gua. Ya sebenarnya sih kayak gua pribadi, gua nggak bilang motor gua bakalan kenceng, gua nggak bilang. Tapi gua akan coba. Yang pasti kan gua sendiri belum coba jalan, gua belum running, gua belum setting. Untuk saat ini masih bodinya doang. Kalau buat larinya sendiri, gua sendiri belum tahu. Ya tapi lu udah punya ancer-ancer lah. Ini Insya motor Allah bukan yang pertama kali dia kerjain. Dia kerjain motor udah banyak dia ngerjain. Insya Allah kencang. Insya Allah kencang. Minimal ya tau lah dulu Mas Didi juga punya barang yang lumayan keras ya. Zaman ngelawan 3 hari lo nggak bolak ya. 3 Oh hari lo iya segala macem. sama Trito ya. Iya. Ah, Nah ini untuk spesifikasinya, apakah sama dengan yang motor itu waktu itu mas? Ada perbedaan sih sebenarnya. Tetap ada perbedaan. Tetap ada perbedaan. Cuman pengembangan. Cuman sih satu lagi. Sebenarnya lagi ada yang gue mau riset juga. Cuman kebetulan kan lagi kayak gini kondisinya ya. Jadi mau bongkar lagi segala macam. Aduh ribet banget deh, nanti dulu deh. Gue ada mau riset mesin juga sih sebenarnya. Oh. Ninja juga. Ninja juga. Hampir semua motor yang lo kerjain kan emang 2 tak nih mas. Maksudnya Ninja ya. Iya. Apa lo nggak main 4 tak mas? Dulu main gua. Cuman enakan sini duitnya. Bukan. Aku dia. Bukan. Jadi gini, dulu tuh kan gua sendiri, terus adik gua masuk. Iya. Nah, Jun ini yang gua serahin dia pegang patah. Oh. Iya. Di awal bengkel gua buka, gua masih pegang sendiri 4 tak juga, Ninja juga, pokoknya 2 tak, 4 tak gua gas gitu kan. Nah, terakhir tuh kan karena jujur aja pusing. Lo membranding diri lo, udahlah gue main ini aja. Iya. Tapi nggak apa-apa mas.
Lebih baik satu tapi fokus kan, Ya, jelas kan. Nah itu intinya itu kalau gua. Fokus, bengkel fokus dong. Oh, ada dong. Mas Untung, ntar gue kesana mas. Mau mangun ya? Layur. Layur. Lalu ke magnet mas. Mhm. Magnet apaan mas? Mana standar? Tapi yang AC. AC dan Ah. diringankan bobotnya. Gua bubut ya. Bubut Gua ringanin. Tapi nggak banyak, Nggak dikit banyak. doang. Karena kan memang terlalu dalam bocor di api. Luar dalam? Magnetnya bocor. Luar dalam atau satu saja? Enggak, satu sisi doang. Satu sisi aja. Ah. Mungkin jadi berapa gram gitu kali mas? Nggak banyak lah, turun dari standarnya nggak banyak. Mirip-mirip sama standar, cuman buat putarannya biar lebih ringan aja. CDI? CDI kebetulan gue pakai RC. Pakai RG. RG ya. Suzuki RGR. Iya, RG, RC. Hampir rata-rata orang sekarang balap pakai itu ya. Hampir rata-rata, tapi nggak semua. Beda-beda lah. Itu kena regulasi nggak? Karena Enggak. bebas. Enggak, ya kan dibilangnya standar bebas. Jadi patokan itu standar bebas itu seharnya 59, Stroke-nya bebas. suka bebas, rasio Yang- bebas, Iya. karburatornya pengapian bebas. Pengapian bebasnya juga bolehnya pakai, kebanyakan sih ya pada pakai Ninja lama. Ninja yang pertama keluar, Ninja yang S yang masih pengapian Apa AC kodenya ya. tuh mas? Hah? Kodenya berapa tuh? Aduh, gua kodenya lupa. Tapi yang pasti kan kalau Ninja lama itu kan cuma magnet, spool sama yang CDI jadi satu Iya. sama kuil tuh kan. Nah, kalau pada kebanyakan pakai itu. Basicnya pakai itu, cuman penambahannya paling CDI RC atau CDI RG. Emang stroke RG sama mas sama stroke yang motor lo bikin ini? Stroke apa nih? Oh, langkahnya. Langkahnya. Sebenarnya beda. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Cuma kan nanti kan kalau kayak timing kan kita bisa setel. Geser-geser lagi tuh. Iya. Nah ini digeser maju. Ini digeser maju. Berapa Dikit. derajat Gua- kira-kira? Kurang lebih sekitar 2 sampai 3 derajat doang ya. Karena waktu itu gue pernah coba tinggi nih. Meleleh busi gua. Terlalu panas. Iya, Ya, meleleh ya. busi gua. Belum waktunya dibakar, kebakar. Jadi hajar terus. Iya, 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 makanya iya. meleleh, sempat meleleh. Makanya gue naikinnya cuma sedikit doang. Dikit. Terus untuk di kanan mas, di rumah kopling, Standar. bisa Per? dibolong-bolongin paling ya? Ya paling kayak gitu, cuman modif kayak di bor-bor aja sih. Kalau ininya, apa namanya? Kanvasnya, Standar, standar juga mas? standar semua. Nggak slip mas? Enggak, Aman-aman aja? aman. Yang penting pernya sih. Kerasin lagi? Iya, agak dikerasin. Pakai apa mas? Per kemarin gue kan bikin sendiri ya, jadi gue pesan sama temen. Lu Gua riset minta- lagi berarti per juga? Iya, gue minta, pokoknya intinya keras gimana caranya gitu. Itu jual bebas nggak? Belum sih, tapi gue udah mulain mau produksi, cuman gue pikir tak dulu lah. Gue lagi Kalau ada coba. yang mau, tanya langsung WhatsApp. Tar dulu, belum. Dia- belum. Dia udah ngeriset itu ya. Lagi coba, Bener, sekalian juga Ferik depan itu. Jadi nggak usah repot, kalau emang mau pakai tinggal tanya tinggal aja dia, tempel. tinggal nempel. betul. Terus untuk flywheel mas, diberatin atau Enggak, standar. standar mas? Standar. Gua nggak ada yang dirubah. Pokoknya bagian mesin bawah itu perubahannya cuma rasio, terus turkas, Ah, terus kayak magnet tadi Iya, dibubut, itu doang sih paling. Kalau buat yang lainnya enggak, semuanya standar. eh, itu udah ini udah segala macam udah. Untuk ini deh mas, emang standar jadi begini aja ya kali ya Iya. isinya ya. Iya. Aku nggak menemukan hal yang Istimewa ya? iya. Ya RG oke lah ya, itu pakai RG dia. Padahal secara stroke mungkin dia nggak Beda. sama ya. Padahal Beda. dulu gue punya guru ngajarin gue kalau lo mau ganti lo harus sama, lo harus sama. Oke siap, gue bilang. Sebenarnya sih bener yang Intinya diomong. begitu bukan, Mas? Bener. Iya kan? Itu bener. Iya kan? Cuman kan ada namanya Geser dial, maju tuh, ya. ada Ya. namanya timing ya. Kita bisa mainin dari sana. Aduh dulu mas nggak ada dial-dialan mas. Itu dia, gua aja ketularan patak. Tadinya malah gua nggak pakai dial, gara-gara patak gua lagi pakai dial, sekarang ikut-ikutan deh. Ayo. Mas Didi bisa ngintip nih. Ini harusnya udah kebuka nih. Iya. Nah, tandain. Kan begitu, Iya kurang kan? lebih kayak gitu, Iya kan? benar. Jadi Prosesnya sebenarnya sih begitu gua pasti. sebenarnya bukan orang yang dari dulunya ya nggak main dial sebenarnya. Gua nggak main dial. Cuman karena kan tadi gua bilang adik gua main di patak dan dia keluar, dia belajar di luar. Gua liatin adik gua kok mainan dial, gua tanya. Sebenarnya lu nyari apa sih gitu kan? Angka gitu kan. Oh, angka. Ya, kan intinya cuman kalau yang jadi pada saat itu sih gua komennya gini. Ini kan cuma tempe sama tempe, gue bilang gitu. Ternyata pas katanya Luar biasa, gua heran loh. Dia udah ngedial harusnya teknologinya termasuk kecepatan motornya lebih gila lagi harusnya nih. Dulu dia nggak pakai begitu-gitu aja ya. nggak pakai, sampai adik gue bilang, Nusuk. apa sih fungsinya orang cuma tempe sama tempe, lu mau ngeliat apanya, gue bilang gitu. Terusnya akhirnya karena di Empata kan ya,
cam buka tutupnya, dia jelasin ke gua. Oh dari situ, oh iya, berarti pada dasarnya semua mesin harus dicari kapan dia waktu ngebuka, kapan dia waktu menutup. Akhirnya ngedial. Mending dia ngedial, dia terapin. Gue belajar doang ngedial. Bikin mesin kagak bisa, Mas. Tapi palingnya gue ngobrol sama mekanik nyambung. Kalau gue kagak tahu gitu, gue nggak boleh nyambung. Tapi jujur aja, orang yang nanyain gua, wartawan yang nanyain gua, lu doang yang ngerti. Yang lain sih iya aja. Ya, kalau lu ngerti sampai pengapian lah, Mas, kalau beda stroke kan beda. Iyalah. Nah kan gua bilang, lu doang yang ngerti, yang lain yang lain cuma nanya doang tanpa berani. Bos bukannya beda, nah gitu. Gue sebenarnya hobi aja, Mas. Gue dari dulu gue hobi, tapi memang Mas. penting. Kalau mau ngulik dalaman mekanik harus ngerti. Kalau nggak tahu apa yang harus ditanya. Kan. Bukan gue ngomong, dia ngomong. Tadi dia ngomong, bukan gue ngomong. Jangan musuhin saya juga baru. Edan ini mah. Habis itu, Mas, lalu ke rangka, ke apa namanya, arem, Mas. Aremnya dipanjangin? Enggak. Aremnya standar, itu bawaan high-tech-nya, bawaan rangkanya. Jadi kalau kita beli high-tech itu kita dapat segitiga atas bawah. Arem, terus sampai joknya dapet, sama apa ya kemarinnya? Sama push tab. Oh, yang satu set sama high-tech ya? Iya, satu set. Jadi kita beli rangka dapat jok, semua. Push tab, arem, segitiga atas bawah. Itu dapat. Nah, yang bikin kelihatan panjang karena rangka atasnya gue potong. Oh. Iya, intinya sih itu kalau menurut gue. Itu efek apa namanya, kepenglihatan ya. Iya, efek penglihatan. penglihatan. Lebih panjang, padahal dipendek. Padahal sama. Itu, Mas. Kalau gue sih ya kemarin gue, karena lo bilang dia terinspirasi motor Yunani kan. Ah iya betul. Tinggal dia tambahin doang tuh roll bar belakangnya tuh. Besi ya kan. Sebenarnya biar agak standing, Mas. Bener, sebenarnya sih itu langkah selanjutnya. Oh, bener berarti. Jadi gini, kan ini motor belum gue coba. Iya. Gue nggak tahu nih motor gue ngangkat-ngangkat atau enggak. Kalau nggak ngangkat-ngangkat percuma kan gue pasangin gituan. Nambah-nambahin beban lagi malah. Kecuali motor gue pada saat gue setting, motor gue tuh nggak bisa diem gitu kayak kuda ya kan. Iya. Nah, berarti gue harus pakai gitu. Jadi sebenarnya itu nanti setelah motor dicoba, baru mau dipasang atau enggak gitu. Sebenarnya sih kayak gitu. Gue pribadi nih ya, ketika ada mekanik yang sudah mulai meriset yang namanya downforce, berarti dia sudah yakin motornya itu kencang, Mas. Amin. Bener nggak sih? Di MotoGP, ketika mekanik udah ngeriset untuk downforce, mereka tambahin winglet kan semua kan. Itu supaya tikungan palingan nambah sekitar 5 sampai 10 km per jam. Gue perhatiin bener-bener, Mas. Kayak garis sayap aja ya. Gak mungkin nggak ngaruh kali ya. Emang harus ditambahin kali segala macamnya. Final gear berapa, Mas? Ini gue lagi coba. 15.34. Itu biar panjang banget gitu ada wow. Iya, lagi coba. Belum dicoba, tapi maksudnya baru gue pasang gitu. Sebentar. Rasio satunya berapa? Yang enteng. Primer sekundernya 11.24. 11.24. Pakai Paito ya. Motoan. Enteng. Nah, sempat di dial nggak, Mas? Apa? Di dial. Di dyno? Belum. Oh, belum sempat. Belum. Tapi kalau dari gas-gasannya ketika lagi di bengkel sih udah. Alhamdulillah sih enak, cuman gue belum tahu. Balik lagi, pokoknya sebelum dites, gue sendiri nggak bisa bilang bahwa motor itu bagus atau enggak larinya. Cuman ya pasti gini, gue base-nya kan udah ada nih, yang lama-lama gue buat main. Nah, yang gue bikin ini kan sebenarnya buat ngurangin tekanan angin. Aerodinamisnya juga buat ngurangin tekanan angin. Mudah-mudahan semua yang gue kerjain ini bisa nopang mesin gue. Oke, gini deh, biar gampang presentasinya. 100% tenaga yang dihasilkan dalam jarak 500 meter, 100%. Andilnya si fairing yang lu pasang ini nih, dari batok sampai dengan spakbor itu berapa persen di dalam 100% itu? Kalau perhitungan gue ya, ini kalau gue ya, tapi gue sendiri kan nggak ada data nih. Ini cuman kira-kira lah menurut gue. Kurang lebih 20% bisa pengaruh. 20%? Berarti 20%, Mas? Iya.
Anjrit. Lu dagang gituan besok, Mas. Orderan lu banyak. Nah, Gila 20%, tapi kan Mas. tetap gua harus trial dulu kan. Ya, semua itu bagian daripada. Cuman gue punya keyakinan kayak gitu karena gue pikir gini kan. Gampangnya kita berpikir ya, gampangnya kita ngomong nih. Iya. Orang awam deh, orang yang nggak ngerti tentang aerodinamis dan segala macam. Logika aja. Semakin tinggi pohon, semakin kenceng kan anginnya ya. Nah, Semakin rendah, makin nggak keterpa angin kan ya. semakin tinggi pohon, semakin banyak musuhnya. betul. Makanya anginnya kenceng jadinya kan. Kenceng anginnya jadinya. Ya. Mudah-mudahan aja Jadi makin bagus deh. intinya sih itu rendahnya aja udah bisa bikin tekanan anginnya berkurang. Ditambah lagi dengan aerodinamisnya. Itu menurut gua loh ya, belum tentu nih. Gua nggak punya data, gua hanya cuman sekedar menurut gua gitu. Ntar gua sangkanya, wih sombong banget gini-gini. Enggak. Ini pun gua belum tahu. Masih harus dites. Sombong mah boleh kalau ada buktinya, Mas. Dia Kak, lu Amin. bikin, lu punya. Amin ya Allah. Ya maaf ya, mudah-mudahan. mungkin teman-teman juga ngerasa, wah nih si Didi begini begitu. Iya paling nggak dia udah nyoba, brother. Betul. Lu nyoba, kalau lu nggak nyoba gimana lu mau tahu? Bener, kalau nggak dicoba kita nggak pernah tahu. Iya, kayak lagunya Coldplay. Fix you, if you never try you never know. Gitu. Iya, betul. Ya iyalah. Luar biasa bahasa Kalau Inggrisnya. hancur. Aduh, Oke, Mas. Lanjut. Aduh. Ada 2 motor. Yang satu lagi dibelah. Nggak tahu dibelah atau enggak sih, dia lagi diturunin ini rangkanya yang das ya, Mas. Iya, yang das. Itu gua akan upload di video yang lain. Gua mau ngeliat dulu si The Killer of King ya, bener ya namanya? Iya, The Killer of betul. King. Mas, lihat Mas. Ayo lihat. Nih Mas. Knalpotnya gue custom ya. Ini kebetulan kalau untuk tabungnya ini ahau. Terus gue custom, gue potong-potong. Ini ahau nih. Gue potong-potong. Terus Potong-potong. gue custom. Nah kalau buat sensornya gue pakai Crimpy. Krempi. Iya. Jogja. Jogja. Makanya ini jatuhnya kalau kayak leheran sama belakangnya stingernya itu gua rubah sendiri. Jadi gua modif sendiri. Berapa ini Mas? Ininya apa namanya diameter ini? Tabungnya? Ah. 42. 42 ya? Ya, Ini soknya, RR. ini bukan bawaannya berarti, soknya? Enggak, bukan. Itu buat RR. Panjangnya itu 250. Itu gua custom sendiri, gua bikin adaptor bawah. Jadi gua rubah adaptor bawahnya biar dia bisa pendek. Itu jadinya sekarang tingginya cuma 230. Tabung misah. Tabung pisah. Smart Click bukan Mas? Yang bisa di-setel lagi ya? Iya, bisa setel lagi. YSS. Nah, YSS ya? Mas? aslinya YSS. Aslinya YSS. Oh. Karbu Mas, apaan Mas? Karbunya PWL, standarnya Ninja. Cuman itu udah dimodif ya, jadi 38 diameternya Venturinya. Pilot jet, main jet? Pilot jetnya pakai 60, main jetnya 152. Nah, terus Mas untuk ke depan Mas, selain lo risetan yang ini motor, ada lagi yang lo siapin tadi ya? Ada, cuman memang kan gimana ya, balapannya juga lagi susah kan. Jadinya kayak jadi matahin semangat sih sebenarnya. Resmian aja Mas, resmian di mana resmian? Sebenarnya di Cangkal doang. Itu pun 201. Gerak ya? Iya. Lo road race nggak kepengen Mas? Lagi main, Lagi? lagi mau main. Lagi nyiapin Force One. Pos one? Ah. Oh, 2 takan berarti ya? Iya, 2 tak. Itu untuk ya fun race kali ya? Panas. Itu lumayan lah. Joki siapa sekarang Mas di sini? Kalau kan gue ada 2 motor nih. Ya. Yang satu dipegang adik gue, satu gue sendiri. Kalau yang dipegang adik gue dia pakai Reja. Rere. Ah. Nah, untuk lo sendiri yang bawa si The Killer of King, Kalau yang bawa ini namanya Derek jokinya. Derek. Oh, oke. Kapan ya kita bisa lihat itu nyala dia? Pengen banget sih sebenarnya, cuman ya gimana keadaannya yang nggak memungkinkan. Apalagi dengan kondisi motor gue yang pendek kayak gini nih. Gue susah coba di jalan. Nggak gua bisa. susah. Iya, gue susah banget. Makanya bingung juga, motor udah dirubah kayak gini tapi nggak bisa coba ya. Jadinya bingung gitu mau diapain lagi selanjutnya. Entah sampai kapan, Sentul bakalan buka juga belum tahu kan. Nggak bisa Mas. Iya. Tahu gue kalau lo di jalanan resiko Wah, terlalu repot. rendah kan ya. Iya. Yang ada Repot, juga nggak bisa. lo juga nggak maksimal nyari Nggak akan- datanya nggak kan. akan bisa maksimal. Kalau buat nyari data nggak akan maksimal. Oke Mas, kalau begitu alhamdulillah gua akhirnya ketemu langsung sama Mas Didi setelah ada drama banjir kemarin.
Gua akan upload motor Mas Didi yang lain. Apa Mas namanya itu Mas? Nopada Mesinnya apa namanya? RSGP. Oh 125. iya. Yang dipakai buat GP. Rossi sih zaman dulunya. Bukan Rossi ya, kelasnya Rossi lah, kelas capung zaman tahun 97 ya. Ya. Cuman kalau nggak salah Rossi waktu itu pakai Aprilia ya. Aprilia. Cukup sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.